Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak Sekolah Minggu, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak dan juga seluruh keluarga yang ada di rumah? Pasti baik, sungguh baik, luar biasa, yes, yes, yes. Ibu Guru bersama Kakak Valen pada pagi ini juga ada dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan bagi kita semuanya. Anak-anak yang ada di rumah, kita, anak Indria dan anak kecil, jangan bersedih karena ibadahnya masih online. Tetapi mari kita selalu berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan supaya COVID-19 boleh berlalu dan kita boleh ibadah bersama di tempat kebaktian masing-masing seperti kakak kita anak besar dan anak remaja yang sudah ibadahnya di gereja. Jadi kita punya tugas anak kecil dan anak Indria untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari anak-anak yang ada di rumah silakan berdiri. Kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan memuji Tuhan. Lihat betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Anak-anak yang ada di rumah masih tetap berdiri. Mari kita satukan hati untuk ibadah kita pada saat ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali anak-anakku yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita merasa bahagia, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tetapi ketika kita sedih, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita lari bersembunyi, tidak mau ketemu orang-orang? Atau kita datang kepada Tuhan berdoa, meminta pertolongan Tuhan bagi kita? Atau ketika kita lagi sakit, ya kita demam atau kita batuk-batuk, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ke dukun? Tidak, kita pergi ke orang pintar yang pintar baca-bacai minumannya.
Tidak, tapi kita pasti datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan banyak cara yang Tuhan pakai supaya kita bisa sehat kembali. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan senang kalau kita anak-anaknya selalu dekat kepada Tuhan. Caranya adalah berdoa kepada Tuhan, beribadah, dan juga belajar firman Tuhan. Nah, itu adalah perbuatan yang dikehendaki dan disayangi dan disenangi oleh Tuhan. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita harus terus rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan juga beribadah kepada Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang akan kita baca saat ini sama-sama, terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang diambil dari cerita Alkitab. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Orang yang selalu datang kepada Tuhan melalui doa, orang yang datang kepada Tuhan melalui ibadah. Itu yang akan sama-sama kita dengarkan pada saat ini, yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Guru Restu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mari silakan berdiri. Sebelum mendengar ceritanya, kita nyanyi dulu sama-sama. Aku siap mendengar firman Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Ya, masih tetap berdiri, kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab. Tolong kami, berkati kami, karena kami tahu bahwa Alkitab itu benar. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, duduk yang manis. Anak-anakku yang terkasih, mari duduk tenang bersama-sama. Mari kita menyaksikan cerita video berikut. Ada seorang Raja Babel bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat, dan dia menyerang Yerusalem dan merampas perkakas-perkakas di rumah Allah. Lalu Raja Nebukadnezar memilih 4 pemuda yang berpengetahuan yang baik untuk dijadikan pelayan di istana. Di antaranya Daniel atau Belsazar, Hananya atau Sadrak, Misael atau Mesak, dan Asaria atau Abednego. Saat di istana, keempat pemuda tersebut diberikan makanan yang enak setiap harinya. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakan makanan tersebut karena sudah disajikan kepada dewa-dewa. Mereka juga diberikan minuman anggur yang biasa diminum raja. Tetapi mereka tidak mau meminum anggur itu karena dapat membuat mabuk. Lalu dengan rendah hati Daniel meminta kepada kepala istana yang bernama Aspenas untuk diberikan sayur dan air putih saja. Tetapi kepala istana awalnya tidak setuju karena bagaimana mungkin Daniel dan kawan-kawannya bisa menjadi kuat kalau hanya memakan sayur dan air putih saja. Lalu Tuhan membuat hati kepala pegawai raja itu memenuhi permintaan Daniel dan kawan-kawan agar diberikan makanan sayur dan air putih.
Lalu setelah itu, Daniel dan kawan-kawannya ternyata lebih baik dan mereka lebih kekar dan kuat dari pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian kepala istana selalu memberikan sayur dan air putih. Daniel dan kawan-kawannya juga selalu disertai Tuhan dan Tuhan memberikan kepandaian dan kebijaksanaan bagi mereka. Mereka pun 10 kali lebih pintar dari pemuda yang lainnya. Lalu pada suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia gelisah dan tidak bisa tidur sama sekali. Dia akhirnya memanggil tukang jampi, tukang sihir, dan orang berilmu untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi raja. Akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi marah dan ingin membunuh semua orang yang berilmu di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Lalu akhirnya Daniel menghadap raja dan meminta waktu untuk dapat meminta kasih sayang kepada Tuhan agar dapat mengartikan mimpi itu. Lalu Daniel dan kawan-kawannya mulai berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka memohon kasih sayang Tuhan supaya Tuhan memberitahukan mereka apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu setelah Daniel berdoa kepada Tuhan, Daniel pun datang menghadap raja. Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa menyampaikan isi mimpi itu dan artinya. Hanya Tuhanlah yang di sorga yang tahu semuanya itu. Tuhan telah menolong Daniel. Tuhan jugalah yang memberitahukan apa isi dan arti dari mimpi raja. Daniel pun menceritakan apa isi dan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar terkagum-kagum. Dia memuji-muji Tuhan. Dia mengatakan bahwa sungguh Allahmu itu yang paling besar di antara segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja dan penyingkap segala rahasia. Akhirnya Daniel diberikan banyak hadiah dari Raja Nebukadnezar. Ketiga temannya pun yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat menjadi pejabat tinggi di Babel pada saat itu. Ya, anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita sudah melihat video yang baru saja kita lihat bersama-sama. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau datang dan berharap kepada Tuhan. Sama seperti Daniel dan kawan-kawannya yang dalam kesusahan, tapi mereka datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong. Kita datang berdoa pada Tuhan, kita datang berharap pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita semua anak-anaknya. Amin firman Tuhan. Ya anak-anakku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 6-9 dan pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-23. Anak-anakku, mari dengarkan dengan seksama Daniel pasal 1 ayat 6-9 dan pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pasal 2 ayat yang ke-23, Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Amin firman Tuhan.
Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari duduk tenang, lipat tangan bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11a. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mari siapkan persembahannya. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita juga memuji Tuhan karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama doa syafaat dan doa syukur kepada Tuhan. Mari duduk tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, sekolah minggu kami ini membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak kelas anak besar yang akan melaksanakan ibadah konsolidasi pada tanggal 17 hari Minggu. Tuhan yang menolong memampukan setiap orang yang mengambil pelayanan di dalamnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, biarlah bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua, ya Tuhan, baik mama dan papa, Engkau yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk negara kami Indonesia, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjaga, memberikan ketentraman bagi negara kami. Inilah doa kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Silakan berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa saya senang sebagai anak-anak sekolah minggu untuk berdoa kepada Tuhan. Saya senang bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Karena dengan berdoa, saya berbicara kepada Tuhan. Nah, anak-anak silakan berdiri, kita nyanyi sama-sama. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Anak-anak masih berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Saya senang berdoa mengaku kesalahan.
Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat buat anak-anak yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Dadah. Dadah, sampai jumpa.